Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali kita berjumpa di hari ini Bapak dan Ibu. Retail Zoom S edisi ke-170 Leadership Call. One person can make a different time ya. Hari ini akhir bulan ya, Oktober tanggal 28 tahun 2024 akan berlangsung dari jam 11 sampai jam 12 siang di tengah kesibukan Pak Kris bersama tim yang ikut retreat ini kalau tidak salah ya. Yes. Dan pastinya meluangkan waktu semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dari materi yang disampaikan. Oke deh, mempersingkat waktu kita persilakan Pak Kris untuk memulainya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Kami dan rekan-rekan sedang berada di eh, Laguna ya, sebuah resort dengan konsep eco ya. Di sini kami tidak punya listrik, jadi cukup deg-degan ya kita ya di sini ya. Mudah-mudahan cukup sampai nanti kita sampai sampai malam ya, cukup ya. Tapi katanya ada backup Oke, ya, ada backup iya. genset juga kalau seandainya tidak cukup. Nah, di desa ini saya ceritakan sedikit bahwa pulau ini tidak dialiri oleh listrik, jadi kami mengandalkan panel surya ya. Tadi sudah Wow. dijelaskan panel suryanya dan ada rumah untuk menampung ini power Mm-mm. kita di untuk menampung Iya. listrik di baterai. Kemudian cukup ya dan kita menghimbau Bapak Ibu yang join ada 22 bersama saya dan Pak Bayu, ada 22 peserta di sini yang bergabung ya. Nah, kita lanjutkan. Hari ini tema kita adalah leadership call ya. Jadi kita topiknya hari ini tentang leadership ya. One person can make a difference. Satu orang bisa membuat perbedaan. Nah, akhir-akhir ini kita sering menghadapi isu kan. Isunya begini. Isunya bahwa kita nggak punya orang gitu ya. Orang kita kurang kurang banyak dan sebagainya begitu. Tetapi tahukah Anda bahwa kita sebenarnya setiap dari kita, khususnya dimulai dari khususnya dimulai dari siapa? Dari dari Anda semua ya, dari Bapak Ibu. Sebentar ya, saya ada harus setting kamera saya dulu sebentar. Ini cara ngebalik ini gimana? Cara ngebalik ini. Bapak Ibu tahu nggak? Ngebalik kamera ini. Oh, ini kebalik. Baik, saya lanjutkan. Tahukah kita bahwa setiap dari kita sebenarnya punya peran, dia dimulai dari Bapak Ibu sebagai pimpinan. Ya kadang-kadang justru bermula dari kita, kitanya yang tidak menjadi contoh bahwa kita bisa membuat perbedaan. Kita bisa membuat perbedaan. Nah, saya ada satu cerita ya, ada satu cerita bahwa di salah satu klien kita, dia punya beberapa cabang. Ada salah satu cabang yang mengalami penurunan terus-menerus. Turun, 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 terus. Ya, dan sebagai konsultannya tentu saja kami meminta ada perbaikan, ada usaha. Dan jelas yang menjadi masalah adalah pimpinan di unit bisnis tersebut. Ya kalau di Anda di toko retail, di setiap toko Anda itu harus ada satu orang penanggung jawab, ya yang kita sebut dengan store manager. Ya, nah pimpinannya tahu bahwa store manager menjadi penyebab penyebab masalah yang mengakibatkan terjadinya penurunan terus-menerus. Padahal itu toko andalan, toko yang sangat bagus. Waktu saya berkenalan dengan klien ini pun itu adalah toko yang terbagus, ya. Lalu kami mulai melakukan analisa dan kita mendesak supaya pimpinan tertinggi perusahaan untuk segera mengambil tindakan tegas. Dengan cara apa? Ganti,
Ganti. Masalah kepemimpinan, masalah kita tuh apa? Coba. Masalah kepemimpinan adalah masalah ketegasan. Ya, karena kita tidak tegas. Kita sudah tahu masalahnya di satu orang ini. Ya, pimpinannya tidak fokus lagi. Ada alasan. Kita juga tahu kenapa terjadi penurunan. Yang bersangkutan tidak fokus, tetapi tidak berhasil mengatasi masalahnya. Akibatnya apa? Akibatnya jadi berlarut-larut. Dan siapa yang jadi korban? Yang jadi korban perusahaan. Ya, target meleset terus. Ya, target 100% tidak pernah tercapai. Tetapi begitu tindakan tegas dilakukan, hanya dalam waktu berapa bulan, Pak Bayu? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kemudian kita lihat terjadi perubahan. Nah, inilah tema kita hari ini. One person can make a difference. Satu orang bisa bikin perubahan. Ya, kalau kita diam saja, kita tahu ada masalah, kita diam saja, tidak tegas mengambil tindakan. Masalahnya tidak pernah selesai. Harus tegas. Masalah kepemimpinan paling banyak adalah ujian ketegasan kita. Ya, apakah kita tegas atau tidak tegas? Ada quote yang saya sukai. Ketegasan menyelesaikan banyak masalah, ketidaktegasan menimbulkan lebih banyak masalah. Ketegasan menyelesaikan banyak masalah. Ya. Nah, mari kita lihat poll kita hari ini. Ada poll yang tadi, oke, sudah diisi. 95% yang, sorry, 89% yang berpartisipasi. Terhadap pertanyaan pertama, apakah Anda setuju satu orang bisa membuat perbedaan besar? Ternyata yang menjawab setuju sebanyak 95%. Sisanya ada 5% yang tidak setuju. Ya, jadi 95% setuju dengan tema kita hari ini. 1% can make a difference. Ya. Nah, pertanyaan kedua, dari 1 sampai 10. Kalau 1 semakin kecil, kalau 10 besar sekali. Seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh kehadiran Anda di organisasi, garis miring di perusahaan Anda? Anda boleh pilih. Ini seharusnya bukan multiple choice ya. Mudah-mudahan Anda mengisi hanya 1 kali. Ternyata yang mengklaim nilainya 10, puas banget kehadiran dia adalah membawa dampak besar bagi perusahaannya. Yang menjawab 10, poin 10, berarti puas banget. Itu ada 26%. Yang menjawab atau memberi nilai dirinya 9 itu 16%, yang memberi dirinya nilai 8, 33%, yang memberi nilainya 7, 21%, yang memberi dirinya nilai 6, 2%, yang memberi dirinya nilai 5 ada 5%. Berarti sebagian besar dari kita yang mengisi polling ini 7 sampai 10 itu besar sekali ya. Ini pasti tidak terlalu menggambarkan ya. Tidak menggambarkan kenapa? Karena total nilainya tidak 100 ya. Ini ada yang mengisi double 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 ya, tapi intinya yang memilih poin 7 sampai 10 itu ternyata cukup besar ya, cukup besar. Artinya Anda menilai bahwa Anda punya dampak besar di dalam organisasi Anda, di dalam bisnis Anda ya. Nah, yang tantangannya memang adalah membuktikan bahwa memang demikian ya. Memang demikian. Maka itu saya mengajak, mari kita melihat kepada diri kita sendiri dulu, ya. Apakah kita sebagai pimpinan tertinggi di tempat kita membuat perbedaan atau kita malah mencari excuse. Kita mencari excuse. Mencari excuse itu begini. Kita mencari-cari alasan. Contoh, banyak-banyak hal. Contoh, ketika kita bilang, oke, kita tidak punya orang. Tidak punya orang. Harusnya apa? Harusnya kita cari. Siapa yang paling berwenang untuk bilang bahwa cari itu siapa? Siapa?
Pimpinan tertinggi. Siapa lagi? Karena orang di bawah, meskipun mereka mengeluh, Pak, kita kurang orang, struktur organisasi kita belum berisikan orang, masih banyak bolongnya, bolong sana, bolong sini. Tetapi siapa pada akhirnya secara final mengatakan rekrut siapa? Pimpinan tertinggi. Itu butuh ketegasan nggak? Butuh ketegasan. Karena pimpinan yang tidak tegas akan mencari-cari excuse. Dia akan cari alasan supaya supaya tidak perlu merekrut. Ya, tidak perlu merekrut sekarang. Ya, contoh lain. Ini masih kalau kita bicara leadership, pasti yang dibicarakan adalah mengelola manusia. Ingat ya, kalau kita bicara leadership, yang kita urusin mengelola manusia, bukan mengelola non orang, bukan mengelola non manusia. Kalau kita bicara leadership, yang diurusin adalah manusia. Jadi pasti contoh-contohnya tentang manusia, gitu ya. Contoh lain, contoh lain. Nah, sekarang lagi nih saya dan Bapak Ibu yang ada di sini sedang menyusun yang namanya business plan, ya. Di dalam business plan akan ada namanya biaya biaya karyawan, ya, biaya manusia. Apa isinya? Mulai dari gaji, mulai dari benefit, ya kan? Ada gajinya, ada benefitnya yang harus kita putuskan, harus kita putuskan, gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam komponen biaya gaji tersebut? Apa yang ada di komponen biaya gaji tersebut? Kita di 2024 mau ke 2025. Pertanyaannya, berapa kenaikannya? Kan menjadi menjadi pertanyaan. Berapa anggaran yang harus kita sediakan? Ya. Nah, kebetulan kita sedang persiapan ini ya. Persiapan menuju ke tempat ini. Saya melihat berbagai macam asumsi dari Bapak Ibu pengusaha, khususnya yang akan join di bisnis plan kita selama berapa hari ini? Total 5 hari, 4 malam di sini. Di situ saya melihat ada yang dengan antusias mengubah, artinya akan ada kenaikan yang luar biasa di masa di gaji karyawan, gitu ya. Bagus nggak? Bagus ya, bagus dong, ya. Kalau itu ditanyakan ke saya setuju. Kita perbaiki kesejahteraan orang-orang kita. Tetapi masalahnya juga harus ke kemana? Hasil. Ya, tidak bisa kita hanya memperbesar biaya tanpa menetapkan target yang achievable, achievable loh, bukan sekedar tinggi. Karena bisa juga terjadi seperti ini. Oke, kalian mau naik gaji, boleh. Tapi salesnya saya pasang setinggi langit. Akhirnya apa yang terjadi? Biayanya, biaya pasti bengkak, pasti karena Anda sudah izinkan. Kemudian salesnya pasti tercapai nggak? Belum tentu. Sales belum tentu tercapai. Itulah mengapa kita harus menyusun rencana bisnis kita. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya memang memenuhi syarat-syarat spesifik, measurable, achievable, relevan. Relevan nggak nih? Relevan nggak minta naik gaji? Ada hubungannya nggak dengan hasil? Ya kan? Anda kan mau naik, minta naik gaji. Hasilnya sepadan nggak? Kalau sepadan, achievable, komit, ayo kita tetapkan, kita setujui, ayo kita komit, capai bersama. Ya, nah, ada macam-macam juga ya ketika menyusun bisnis plan, ada yang melibatkan orang-orangnya dan ada juga yang tidak melibatkan orang-orangnya. Anjuran saya ketika menyusun bisnis plan, sedapat mungkin libatkan sebanyak mungkin stakeholder. Stakeholder itu siapa? Para pemangku kepentingan, yang orang-orang yang paling berkepentingan. Jika Anda bicara tentang sales, ajaklah orang-orang yang bertanggung jawab untuk pencapaian sales. Kalau itu menyangkut RAB, rencana anggaran biaya, libatkanlah orang-orang yang mengakibatkan, menimbulkan munculnya si biaya tersebut. Kalau Anda bicara tentang
gross margin atau keuntungan perusahaan. Libatkanlah divisi yang paling bertanggung jawab terhadap pencapaian gross margin. Karena Anda tidak bisa putuskan sendiri. Nanti Anda bilang, Anda ngebalik nih omongan saya. Anda bilang lah, tadi kan Bapak yang bilang, one person can make a difference. Pertanyaannya, siapa? Si one person itu siapa? Siapa one personnya? Karena one person ini bisa Anda sebagai pimpinan perusahaan. Bisa orang yang ada di divisi merchandising. Bisa orang yang ada di divisi operasi. Yang tadi saya kasih contoh. Begitu store manajernya diganti, hanya butuh 2 bulan untuk membalik keadaan. Sekarang tokonya achieve target lagi. Achieve target lagi. Itu contoh bahwa Anda temukan siapakah orang-orang yang bisa membuat perbedaan. Harus cukup banyak karena tidak mungkin dikerjakan sendiri kan? Tidak mungkin Anda kerjakan sendiri. Harus cukup banyak orang tersebut. Itulah balik lagi. Leadership call. Hari ini panggilan untuk para pemimpin. A leader create another leader. Orang pemimpin melahirkan lebih banyak pemimpin-pemimpin lain. Kalau Anda pimpinan perusahaan, pucuk pimpinan perusahaan, siapakah leader di merchandising? Siapakah leader di HC Anda? Siapakah leader di operation? Siapakah leader di marketing communication? Karena kalau Anda tidak punya one person yang bisa membuat perbedaan, Anda tidak akan lihat apa-apa. Anda tidak akan melihat adanya perubahan. Kenapa? Tidak ada orang itu. One person itu tidak ada. Siapakah si one person itu? Itulah yang sudah lama sekali kita persoalkan, yaitu cari orang yang kompeten untuk membantu bisnis Anda. Cari, ya. Karena kita sering sekali mencari alasan, yaitu tidak ada orang. Saya ceritakan satu kasus lain ya. Pak Bayu juga tahu nih, ya terjadi di salah satu klien kita juga. Keluhannya apa? Keluhannya tidak punya orang. Oke. Lalu saya kan punya program yang disebut HCMT ya, Human Capital Management Trainee. Lalu beberapa perusahaan mengirimkan orang-orangnya untuk mengikuti program Human Capital Management Trainee dalam rangka meng- menghasilkan kepala divisi HC, kepalanya HC atau Human Capital atau HR. Zaman dulu kita lebih kenal dengan Human Resource. Apa yang saya ajarkan? Yang saya ajarkan adalah Anda harus mulai dengan MPP, Manpower Planning. Ya, Anda harus mulai dengan punya manpower planning, perencanaan sumber daya manusia. Nah, ini sampai sekarang saya belum ini ya, belum share ya. Coba kita share dulu. Ya, Manpower planning, perencanaan manpower, perencanaan manusia, tenaga manusia. Dengan adanya manpower planning, Anda akan tahu berapa banyak dari struktur organisasi kita yang masih kosong. Ini butuh keputusan nggak? Butuh keputusan. Kalau dia kosong mau diapain? Keputusannya sederhana. Isi. Kalau Anda tidak tegas dalam hal ini, isi. Lihat kapan Anda menemukan one person yang bisa membuat perbedaan. Kapan? Nggak ada isinya. Siapa yang Anda harapkan menjadi seseorang yang membuat perbedaan? Gimana Anda bisa mengenalinya? Anda bisa mengenalinya ketika Anda bisa ngomong begini. Beruntung saya, sejak ada dia, saya ketolong. Beruntung dia, sejak ada dia, sejak dia yang pegang, bisnis saya
atau toko saya sekarang capai target. Itu tadi pertanyaan nomor 2 yang pollnya 7 sampai 10. Sebagian besar dari kita mengatakan kita adalah the 1%, ya, the 1% tersebut. Ya, kita mengira, kita mengukur diri kita bahwa kitalah si 1% tersebut. Taunya dari mana? Taunya ketika kalau nanti Anda sudah menyusun bisnis plan, Anda menyusun target, bisnis plan Anda itu tercapai, target Anda itu tercapai. Lalu Anda bisa melihat bahwa bisnis Anda makin baik, makin controllable, ya, makin bisa dikendalikan. Nah, pasti pada saat itu di organisasi Anda sudah berisikan orang-orang di 1% tersebut. Orang yang satu di tiap-tiap fungsi manajemen Anda, apakah itu di merchandising, apakah itu di operation, di finance accounting, di HC atau di HR, di marketing communication, di IT, mana lagi? Business development, Anda punya, barulah Anda bisa mengatakan bahwa Anda memiliki di 1%. Orang hebat, kumpulan orang-orang hebat yang membuat organisasi Anda menjadi organisasi yang mampu menghasilkan, ya, eh, organisasi yang efektif. Organisasi yang efektif. Nah, ngomong-ngomong dengan kata efektif ini sendiri, ya, berapa banyak dari kita sebenarnya nggak tahu makna efektif, ya? Kita dengan gampang suka bilang efektif. Efektif itu apa? Efektif Hmm. itu Anda punya tujuan. Nah, tujuannya apa dulu nih? Seringkali kita tidak tahu tujuan kita, ya. Tujuan besar kita susun di dalam bisnis plan, ya. Yang sedang kami kerjakan di pulau ini, tujuan besar kita tetapkan, lalu akan ada tujuan masing-masing, kan, tujuan-tujuan kecil yang ada di dalam organisasi Anda, ya. Karena tidak mungkin tujuan besar ini tercapai tanpa kerjasama banyak pihak, ya. Saya termasuk orang yang tidak pernah percaya kalau di dalam sebuah organisasi kita hanya satu dua saja yang hebat. Nggak ada. Tetapi butuh satu orang yang secara tegas, tidak toleransi, menetapkan standar tinggi, tidak pernah menerima kata menyerah. Itulah leadership. Itulah kepemimpinan. Itulah yang kita butuhkan. Untuk membuat ditemukannya, ditemukannya siapa ini orang-orang ini. Di 1% itu siapa? Ya, kalau Anda terlalu banyak toleransi sebagai pimpinan, Anda terlalu banyak toleransi, Anda menerima standar rendah, bisa tercapai nggak? Nggak bisa tercapai. Nggak bisa tercapai. Nah, saya sharing sedikit. Saya dan Pak Bayu, dalam profesi kami menekankan standar yang tinggi. Standar yang tinggi. Kenapa? Karena kami tahu standar tinggi tersebut belum tentu bisa tercapai. Betul nggak? Ya. Tapi bukankah kita pernah dengar kata jika Anda bermimpi, ketika Anda membidik, bidiklah setinggi mungkin. Kalaupun Anda gagal, Anda jatuh di ketinggian. Anda akan jatuh di awan. Kata Bung Karno pernah bilang, bermimpilah setinggi mungkin, kalaupun Anda jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya, tetapkan standar tinggi. Kalaupun mereka gagalnya di ketinggian, bukan di kerendahan. Tapi Ya. bayangkan Anda menetapkan standar rendah. Dan kemudian mereka capai, lalu hebatnya di mana? Kalau standarnya rendah, lalu tercapai, lalu hebatnya di mana? Ya, tidak hebat. Harus berani menetapkan mimpi yang cukup tinggi. Ya, ada juga quote yang mengatakan jika mimpi Anda tidak menggetarkan Anda, berarti mimpinya kurang kurang besar. Ya, dan ini didengar oleh teman-teman yang ada di sini yang sedang menyusun
Bisnis plan, jika yang hendak Anda capai tidak terlalu membuat Anda gemetar, tidak membuat Anda gugup, berarti nggak terlalu besar. Ya, yang Anda mau capai itu nggak besar-besar banget. Ya, baik itu sudah berapa menit? Nah, 27 menit saya akhiri dulu. Saya kembalikan ke Mbak Riri ya untuk memandu Oke, Q&A. baik. Bapak dan Ibu, Wah, hari ini lebih 53 enak orang ya. kita untuk dialog secara langsung. Kalau ada di lokasi Pak Kris ya secara langsung dan teman-teman yang ada di layar bisa raise hand atau melalui chat room kita. Nah, mungkin salah satu dari Bapak Ibu yang sudah monitor di sana Mbak Riri pilih dah. Nih, nih. memiliki pertanyaan khusus. Nih. Oke, nih yang Eh, berbaju putih, Bapak Nah, siapa nih? Pak Kadek. Ya, Kadek Aryadi. silakan Pak. Pak Kadek. Ya, Pak Kade Aryadi. Yuk, silakan Pak Kade Baik, disampaikan apa? baik, baik. Pakai mic loh. Dan teman-teman yang ada di desa Laguna, saya punya satu pertanyaan. Dari satu orang yang kuat kepemimpinannya, adakah batasan orang yang dia manage? Oh iya, Itu aja, terima kasih. baik. Halo tim Semara. Kasih salam. Halo tim Semara. Bapakmu di sini. Hai, Tim Semarang. uh, Tin Semarang. Ya, Tim Toko Mas Semara. Ayahmu ada di sini ya, sedang mengikuti, ya. sedang berjuang. Mudah-mudahan berhasil ya. Mm-mm. Pertanyaan dari Pak Kadek Aryadi begini. Seorang pemimpin itu ada batasannya nggak? Span Ya, kendalinya. Ada ya. Ilmu ilmu kepemimpinan sejak zaman lampau sudah menetapkan maksimum 7 direct report. Maksimum 7 direct report. ya, Itu itu sudah tercatat di dalam sejarah raja-raja hebat, raja-raja eh, mulai dari King Arthur dan sebagainya itu sudah menetapkan bahwa direct report kita maksimum kalau mau efektif itu 7. 7. Jadi Anda nilai sendiri organisasi Anda jika Anda di sini, berapa banyak direct report Anda? Kalau lebih dari 7, Anda sudah harus pecah. Di bawah Anda sudah harus dipecah dulu lagi dengan 2 grup lagi. Nah, ini sering kami anjurkan di klien-klien kami juga dipecah supaya yang kiri bisa pegang 7 lagi, yang kanan bisa pegang 7 lagi. Seandainya mereka. Jadi masing-masing orang tidak melebihi maksimum 7. Tujuannya apa? Fokus. Ya, di 1% itu bisa-bisa kita gagal temukan manakala kita tidak membina orang. Kita tidak cukup engage dengan orang-orang kita. Dari mana kita tahu berapa banyak orang hebat kita abaikan? Berapa banyak orang hebat jadi orang tidak jadi apa-apa di tempat kita, tetapi jadi orang hebat di tempat lain. Berapa banyak? Hmm, banyak Banyak. banget. Banyak kejadian seperti itu. Di tempat kita tidak jadi apa-apa, di tempat lain moncer. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Silakan dari Bapak Ibu yang Ya, yang ada di sudah sini. ada di room kita ya. Mm-mm. Ya, di sini baru-baru chatnya happy learning, happy learning. Oh, Ibu Komang dari Toko Emas. Duh, Ibu Komang. Silakan. Aktif banget nih dari Toko Mas Semara ya. Silakan. Yuk, silakan. Baik, Dia tidak mau selamat kalah siang Pak Guswe. dengan ayahnya ya. Selamat siang Pak Guswe, Mbak Riri, dan Ya, Ibu Wangi dan Bapak Kade Aryadi yang di sana. Semoga Hmm. lancar belajarnya. Ada Ibu. Yang ingin saya tanyakan, tentunya seorang leader atau satu orang yang memiliki pengaruh besar atau dampak besar bagi perusahaan itu
mempunyai tantangan dan challenge-nya masing-masing gitu ya. Betul. Saya pun tentunya sangat tertarik bisa menjadi salah satu orang tersebut gitu kan. Mungkin Ya. dari Bapak ada tips and tips dan trik yang bisa kami lakukan agar bisa menjadi salah satu bagian dari orang hebat tersebut, tentunya yang bisa membantu dan mensupport perusahaan lebih baik lagi ke depannya. Sekian Bapak, Oke, terima kasih. di bawahnya Pak, ini sudah saya share ya. Ini sudah saya share belum? Hmm. Sudah ya, sudah terlihat ya. Di kotak-kotak yang hijau itu Pak Kadek, itu sangat mencari siapa sih 1% di sini, siapakah 1% di sini, siapakah di 1%. Orang yang dimaksud itu orang-orang hebat di setiap bagian. Berarti kita sedang bicara di tataran sebagai karyawan ya. Dan saya tidak tiba-tiba jadi orang seperti saya yang sekarang. Saya pernah menjadi praktisi, saya pernah kerja ya, pernah di posisi tersebut. Yang saya bisa bagikan sebagai mantan karyawan adalah dimanapun Anda bekerja, selalu berpikir, bahwa ini adalah bisnis saya. Ini bisnis saya nih. Contoh, waktu saya dipegang divisi merchandising, saya pernah jadi anak bawang. Divisi merchandising tapi pegang departemen yang kecil. Dikasih di departemen yang kecil karena anak bawang belum pengalaman. Saya menganggap itu bisnis saya. Hidup mati departemen ini tergantung pada saya, bukan kepada atasan saya, bukan kepada bos saya. Saya. Itu loh semangat mengatakan keberadaan saya membuat dampak yang besar kepada organisasi. Sebagai hasil apa? Sebagai hasil apa? Hanya butuh 6 bulan saya mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Karena sikap kita yang menganggap ini bisnis saya membuat kita beda banget dibanding pekerja-pekerja yang lain. Pekerja-pekerja yang lain hitung-hitungan, saya tidak hitung-hitungan. Saya bersedia berantem untuk kepentingan departemen saya. Sehingga dalam waktu 6 bulan saja saya mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan terus berikutnya sampai sampai saya bertanggung jawab terhadap bagian terbesar dari bisnis saya. Bisnis di perusahaan saya bekerja tersebut. Katakan bisnis perusahaan ini 100%. 40% itu ada di tangan saya. 40% ada di tangan saya. Perusahaan berani memberikan kepercayaan saya memegang di divisi merchandising yang memberikan kontribusi penjualan terbesar 40%. Ya. Kemudian saya pindah bukan di divisi merchandising, di divisi operasi. Di divisi operasi sama juga. Saya menganggap toko saya adalah milik saya. Itu toko saya nggak perlu keluar modal, saya nggak perlu sewa, nggak perlu cari barang. Manusia-manusia sudah disiapkan buat saya. I am the boss. Sebagai store manager, I am the boss. Saya lah bosnya. Di cabang tersebut saya bosnya. Apapun yang terjadi di tempat itu, tanggung jawab saya. Orang-orangnya, hasilnya, biaya-biayanya, keuntungannya di tangan saya. Saya merasa itu bisnis saya. Saya ingin simpulkan. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jika Anda ingin segera menjadi orang hebat dimanapun Anda nanti berada, di posisi apapun. Karena saya sudah kenyang dipindah-pindah, dan saya selalu menganggap divisi ini, departemen ini adalah milik saya harus memberi dampak kepada perusahaan. Ya, setelah dari divisi operasi saya dipindah lagi ke divisi visual merchandising. Saya pernah mengepalai kepala departemen visual merchandising dan saya ubah penampilan toko. Kenapa perusahaan menunjuk saya? Kenapa perusahaan memutasi saya menjadi kepala departemen visual merchandising? Kenapa? Karena perusahaan sadar butuh satu orang untuk membuat perbedaan. Ya, saya bisa menceritakan banyak contoh, tapi karena Anda tadi bertanya kepada saya sharing. Saya pun pernah menjadi pegawai, saya pernah jadi karyawan.
rahasia sukses naik secepat mungkin adalah pandanglah apapun dimanapun kamu berada itu adalah bisnismu, bukan bisnis bosmu. Mau untung mau rugi di tangan saya, bukan di tangan bos saya. Maka Anda akan langsung terlihat sangat menonjol. Mudah-mudahan menjawab. Agak panjang ya. Silakan, Mbak Riri, ada lagi? Menjawab, Ya, Bu Koma? kita ke chat room ya. Yuk, ada chat room. Hari ini banyak, Mbak Riri, ada Ibu 50. Komang kalau masih mau menambahkan nggak apa-apa. Izin siap, sudah Pak. Komang ini ownernya itu ya, toko emas itu ya. Oh, Ini kita lanjut ke Pak Rizky Putra. dikasih saham, Mbak Riri, katanya. Apakah, oh dikasih saham, wow. Apakah Wow. jika ada seorang leader yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya, mana yang lebih penting pertimbangannya? Karena proses training dan hire orang baru sama-sama memerlukan waktu. Nah, betul ya. Mendapatkan kandidat, mendapatkan orang, lalu mentraining dia, mendevelop dia, sama-sama penting kan? Sama-sama penting kan? Itulah Betul. kenapa, itulah kenapa di HCMT, di Human Capital Management Trainee, saya mengatakan Anda tidak mungkin bisa menjalankan divisi Human Capital yang hebat jika struktur organisasi di divisi Human Capital Anda tidak lengkap. Nggak mungkin, tidak mungkin. Karena untuk mendapatkan orang, Anda butuh, nah, oke saya gambarkan ya, ini HC nih, HC Anda. Nggak mungkin lah HC Anda isinya satu orang, nggak mungkin. Kenapa? Tadi, karena Anda bilang kan rekrutmen penting. Baru-baru ini saya terkaget-kaget, ada MPP mengatakan, berapa kemarin yang harus dicari? MPP 40? Hah? Baik, Mbak Riri bayangin, kita harus rekrut 44 orang. Banyak nggak Mbak Riri? Banyak. 44 orang. Dan bosnya bilang 44 rekrut. Ngerekrut itu 44 ini sudah sibuk sekali. Yang dicari itu bukan hanya staff, tapi kepala divisi, kepala departemen, dan staff juga. Setelah kalaupun dapat, nanti dia harus di training. Iya. Ya kan? Dia harus di training. Nah, kami sudah masuk ke tahapan training. Ya, kita sudah membahas yang namanya training need analysis. Analisa kebutuhan training. Sudah meluruskan bagaimana cara kerjanya. Dan training itu ternyata tidak segampang yang Anda Simple. pikirkan. Ya, mereka minta apa kita training? Nggak segampang itu. Ya, harus dianalisa dulu. Gitu. Nih, saya sudah sebut dua nih, Mbak Riri. Dua departemen. Rekrutmen, satunya lagi training. Dan satunya lagi compensation and benefit. Orang kerja, Mbak Riri. Orang mau tahu saya ini perform tidak perform. Jangan sampai saya perform tidak dikenali. Ya, Anda tadi sudah saya kasih contoh. Begitu caranya bekerja dan ternyata tidak dikenali. Coba sakitnya di mana? Sakitnya kan di sini kan. Anda Hmm. sudah kerja keras, sense of belonging Anda tidak perlu dipertanyakan, tetapi Anda tidak dikenali. Tidak ada evaluasi karena apa? Tidak ada departemen ini. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mempertimbangkan compensation-nya apa dong kalau orang kerja hebat. Benefitnya apa dong kalau orang sudah kerja hebat? Nggak ada. Nah, balik lagi ya untuk siapa tadi yang bertanya? Memang human capital makin hari makin strategis. Iya. Percaya sama saya. Sudah banyak perusahaan yang pertumbuhannya terhambat oleh bukan karena tidak punya modal, tetapi tidak punya orang. Tidak punya D1 yang tadi kita sedang persoalkan. Ya, Hmm. jadi dia takut. Takut mau tumbuh, takut mau berkembang, takut ini, takut itu. Semua takut sekarang. Ganti orang aja takut dia. Kenapa? Karena bottleneck-nya di human capital. Terjadi Iya. bottleneck. Semua pada saat yang bersamaan ingin
keluar. Masalahnya begitu banyak dan pintunya tersumbat. Ya, terjadi bottleneck di situ. Saking banyaknya masalah. Silakan Mbak Riri, ada lagi. Bapak Ibu yang di sini, ada yang mau tanya? Oke, Ini kayaknya silakan mesti Bapak ditutup dan Mbak Ibu Riri. yang ada di lokasi. Pertanyaan kedua. Karena mereka lihat Dari yang berbaju merah, coba. ini, yang ini. Apa yang berbaju merah? Di sini. Baju merah ada tiga. Ya, Riri. Mau tiga-tiganya ya. Oke, satu dulu. Bapak Jumadin. Pak Jumadin. Yuk Pak Jumadin yuk. Maju, 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 maju. Maju, maju. Nah, Mbak Riri nanti yang di belakang sana ditunjuk ya. Pada main HP. Ya, Baik, makasih Pak. Pertanyaan saya mengenai Nah, ini tadi kan, beliau ini ya, agak takut-takut kalau lihat kamera. tadi kan intinya bagaimana cara menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan ya. Nah, pertanyaan saya itu caranya seperti apa Pak langkah-langkah agar karyawan itu bisa memiliki mindset dan juga tindakan agar sepemikiran dengan ownernya gitu bahwa Hmm, perusahaan ini juga perusahaan saya seperti itu. Itu ya. pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana membatasi pemikiran karena ada yang salah kaprah juga bahwa perusahaan ini ada perusahaan saya sehingga ada beberapa orang juga mengartikan kalau ini perusahaan saya berarti juga saya juga bebas dong ngambil barang ngambil itu seperti itu Pak itu bagaimana kita cara mm-mm. cara Bebas ngambil asal memahamkan ke bayar ya Pak ya. karyawan ya Tuh, udah dijawab oleh Mbak Riri. Boleh, boleh asal boleh ambil Asal asal bayar. bayar. Iya, Ya, namanya perusahaan kita kan retail Mbak Riri ya. Kalau belanja masa belanja mm-mm. di tetangga, belanja di tempat kita dong ya. Benar nggak? Betul. Itu Mm-mm. tanda bahwa kita sense of belonging-nya tinggi ya, rasa memiliki perusahaannya tinggi. Ini Betul. secara negatif dimaknai seperti ini, Mbak Riri. Oh, ini kan punya saya, Mm-mm. jadi ya saya boleh ambil begitu saja Mm-mm. gitu. Itu maksudnya tadi ya. Itu tidak Salah konstruktif ya rekrut dong ternyata. berarti. Oh, salah rekrut ya. Ternyata wajah Bapak Ibu Mm-mm. sekarang muncul di layar saya semua ya. Ternyata mereka tidak ngumpet ya. Tadi saya pikir mereka pada ngumpet. Oke, terhadap pertanyaan Mm-mm. kedua dari Pak Jumadin, bagaimana membangkitkan sense of belonging? Ya, caranya dua arah, dua arah. Karena ini menyangkut sikap kan, menyangkut attitude kan. Dua arah. Pertama, orang tersebut memang orang yang sikapnya bagus, ya. Dia menganggap ini adalah tempat saya mencari nafkah, maka saya harus belain perusahaan, ya. Perusahaan ini seperti Mm-mm. perusahaan saya. Itu makanya kita sebut sense of belonging-nya tinggi. Di sisi Iya. di sisi pengusahanya, di sisi pimpinan perusahaan, Anda harus berbagi visi, Anda harus berbagi misi. Tanpa itu, pertama, mereka tidak tahu Anda mau kemana. Kedua, mereka tidak tahu alasan Anda mau ke situ tuh ngapain. Nggak tahu alasannya. Nggak ada reason. Mm-mm. Contoh, bagaimana kalau di dalam misi kita mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya karyawan. Dan Anda buktikan bahwa kesejahteraan karyawan meningkat seiring dengan bagusnya hasil. Iya. Mm-mm. Karyawan melihat, Mbak Riri, saya sudah membuktikan di salah satu Iya. di salah satu mantan klien saya, mantan karena sekarang eh, mereka sudah jalan sendiri, membuktikan bahwa jika mereka membayar orang bagus, pertama, cari orang gampang. Ketika mereka Iya. mengumumkan, ketika mereka mengumumkan untuk satu posisi, ratusan orang melamar. Ya, gampang Mm-mm. cari Iya. tenaga. Iya. Kalau sumber yang bahan bakunya begitu banyak, Anda bisa memilih. Benar nggak? Anda butuhnya cuma tiga, Mbak Riri. Tapi yang ngelamar 500. Mm-mm. Tenang nggak? Bahan bakunya banyak. Anda bisa memilih the best of the best ya. Mencari yang terbaik dari Iya. kumpulan orang-orang yang
bagus-bagus. Jadi maka kita bisa dapat the best of the best. Coba bayangkan kalau perusahaan kita, karyawannya tidak tahu kita visinya mau kemana. Visi itu Anda mau menuju kemana. Nggak tahu. Mau tumbuh nggak? Nggak jelas. Nggak jelas. Visinya nggak jelas. Kedua, misi. Misi itu alasan. Apa alasan keberadaan perusahaan ini? Untuk apa perusahaan ini ada? Karyawan bisa baca. Kalau karyawan tidak melihat kepentingan dia di dalam misi Anda, mau nggak dia berjuang bersama-sama kita, Mbak Riri? Hmm. Dia nggak lihat kepentingannya. Dia baca misi perusahaan, nggak ada kepentingannya dia. Mau nggak dia ngebelain perusahaan? Nggak mau. Nggak mau, nggak ada hubungannya. Jadi ngapain dia ada di sini? Ngapain dia ada di perusahaan? Sekedar kerja karena belum ada perusahaan lain yang menawarkan. Sehingga mereka pikir, ya Hmm. sudahlah, di sini aja dulu. Lalu, itu juga itu juga cara yang tidak benar ya. Bagaimana Anda bisa jadi mahal? Bagaimana? Nah, ini saya balik lagi dari sisi karyawan. Kalau Anda dengan mentalitas seperti itu, dikarenakan Anda tidak jelas dengan visi misi perusahaan, lalu Anda berperilaku atau kinerja Anda tidak bagus, maka jangan harap harga Anda naik. Anda tidak akan Hmm. jadi orang yang mahal. Anda akan menjadi orang biasa. Karena orang biasa begitu kelakuannya. Tapi orang hebat tidak mengurangi performanya di tempat yang buruk. Nah, itu hebatnya. Hmm. Orang yang hebat tidak mengurangi kehebatannya di tempat buruk. Kenapa? Hanya dengan cara begitu dia gampang ditemukan oleh orang yang bersedia membayar dia mahal. Ya. Oke. Jadi ini nasihat untuk para karyawan, juga nasihat bagi para pekerja. Pak Abdul Faruk. Sadarlah bahwa orang-orang Anda bisa diambil kalau dia bagus. Kalau dia bagus bisa diambil. Gitu. Kenapa, Mbak Riri? Ah, ada Pak Faruk. Angkat tangan. Pak Faruk. Iya. Yes, Pak Faruk. Jadi begitu ya, bukan berarti mungkin kita sebagai owner Hmm. mencontohkan juga kali ya Pak. Setiap kita sendiri ambil barang itu memang harus bayar. Ada Ya, juga soalnya beberapa teman saya tuh yang main ambil catat ya gitu kan, nyontohin eh, yang nggak bagus sama karyawannya gitu. banyak Mbak Riri yang kayak gitu. Main comot-comot aja. Hmm. Apalagi kalau Iya. saya datang ke tokonya. Sok-sok ini kan, sok-sok Hmm. mau servis itu ya, ambil dari Iya. kulkasnya air dingin. Saya bilang, udah bayar belum? Oh, saya tanya Hmm. dong, udah bayar belum? Iya. Main comot-comot aja. Nanti stok opnam selisih. Mm-mm. Betul. Opnam. Iya. Pas stok opnam Mbak Riri, beneran selisih loh. Mm-mm. Ya, main kasih-kasih begitu ya. Iya. Apalagi di Ya, toko oke. emas marah. Main pakai aja ya. Ambil, Enak ambil ya. aja. Ya, kacau ya. Lalu, Pak Faruk, silakan. Pak Abdul Faruk. Iya. Oh Pak Abdul iya, silakan. selamat siang semuanya. Kayaknya yang pertama sih Siang Pak. enak kayaknya di tempatnya Pak Gus Enak, enak. sekarang saya lihat. Enak ya Enak, Pak Iya ya, Faruk. pemandangannya. iya Oh, bikin ini, mie aja. sebentar, sebentar, Pak Faruk. Tahan sebentar. Bapak ini lagi nyindir Pak Hendra ya maksudnya ya. Pas giliran ada Pak Hendra ngomongnya kayak Nggak gitu. tahu, Biasanya nggak tahu nggak bos saya gitu ikut loh apa Pak enggak. Faruk. Belum Kayaknya saya enak, cek. kayaknya enak. Wah, enak tenan loh di sini. Ayo Pak Faruk. Enak, enak gitu. Ya, Siap. Pak gini, kalau tidak mau menjadi 1% can make a difference itu kan mesti ada pengorbanan gitu Pak ya. Mhm. Katakanlah di perusahaan kita sekarang lagi butuh memang salah satu entah kepala divisi mana katakanlah Markom atau apapun itu Mhm. lebih enak rekrut orang bagus kalian dari luar dibajak mahal atau mendidik lebih lama orang dari dalam Pak. Kalau oke, baik Pak Faruk. Ada dua kondisional ya kalau buru-buru situasinya penting, urgent, lebih cepat mendapatkan orang yang siap kerja. Tetapi kalau waktunya masih panjang, lebih baik mendidik, Pak. Plus minusnya pernah kita bahas kan.
Kalau kita rekrut yang Ya. sudah jadi, berpengalaman, kompeten, mahal. Mahal. Ya, nanti masalahnya ada nggak? Ada kekurangannya nggak? Ada. Kekurangannya apa? Benturan budaya. Ya, budayanya belum cocok. Nilai-nilainya belum tentu cocok. Kompetensinya oke. Tapi budayanya belum tentu masuk ke organisasi kita. Keunggulan kalau kita punya horizon, punya jangka waktu masih panjang, Pak, lebih baik kita mendapatkan bibit-bibit unggul, lalu kita didik. Kita didik. Ya, itulah konsep adanya manajemen trainee. Didik. Kenapa? Karena kita tahu komponennya bukan sekedar orang yang kompeten, tapi orang yang memiliki karakter sesuai nilai-nilai inti perusahaan kita. Belum tentu orang hebat kita bawa masuk, perusahaannya jadi hebat. Belum tentu. Kalau terjadi benturan budaya, shock culture, kan nggak jadi apa-apa juga, Pak. Ya, jadi Iya. ada dua kondisi, Pak ya. Urgent, important, komputernya apa? Mahal. Mahal ya. Bentar ya, ini di layar saya, ini barangkali Pak Ibu nggak dengar ya, saya ngomong ya. Masih dengar? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Oke. Ulang ya, ada dua, dua pendekatan. Jika urgent, important, Anda rekrut. Tapi jika Anda punya banyak waktu, saya sarankan didik. Ya ini, nah ini gampang sekali diucapkan. Tetapi berapa banyak dari kita yang rela punya program manajemen training? Berapa banyak? Berapa banyak? Ya, di salah satu mantan klien saya, dia baru saja melaunching program manajemen training angkatan ke-8. Itu pun sudah sempat terhenti, tapi lanjut lagi angkatan ke-8. Nah, kita punya angkatan berapa nih di perusahaan kita? Manajemen training angkatan ke berapa? Hmm. Apakah kita rela punya manajemen training di perusahaan kita? Dalam rangka apa? Menyiapkan calon-calon pimpinan masa depan. Anda memang mendidik orang yang cocok, punya bahan baku yang bagus, karakter yang bagus, lalu Anda didik. Ya, berapa banyak dari kita yang bersedia melakukan itu untuk mendapatkan di 1%? Karena di 1% itu nggak gratis dapatnya. Begitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Faruk. Ya, semoga menjawab ya. Masih ada Bapak dan Ibu, 6 menit terakhir. Nah, masih ada 6 menit. Ternyata waktu agak lambat kalau di sini ya. Apalagi di sini Mbak Riri. Waktu berjalan lambat Yang ya. di belakang yang pegang laptop. Hah? Ah, yang eh, perempuan apa yang cowok? Yang perempuan nih yang pegang laptop. Ah, yang cowok udah 2 tadi. Namanya namanya Mbak Aya. Ya, boleh Tadi bertanya. ini Silakan. ini kurang panjang Mbak Aya. Jadi dipersilakan. Mungkin ke depan aja Mbak Ayah. Ini eh, baru ulang tahun kemarin. Kita Happy ucapkan selamat birthday Mbak ulang Ayah. tahun. Happy birthday. Kuenya mana? Ini kita potong. Mana Pak Saiful? Kita pesan. Lewat sana. Sama Mbak Ayah. Enggak sekali nih Mbak Aya. Ini Pak Kade yang baru lewat. Oh ya Pak Kade. Silakan Mbak Ayah. Oke. Nah, Nah, oke. Eh, yang sedang dialami itu pernah rekrut orang. Halo. udah ada. Oke, kan posisi toko kami itu di Tegal. Kemudian rekrut orang dari Jakarta. Kemudian dia sempat jalan 2 bulan. eh Kerjanya bagus, secara attitude juga bagus, tapi kemudian hilang. Maksudnya dia diambil sama orang lain, betul. Nah, itu Oh, challenge-nya karena dia kembali kerja di Jakarta,
Nah, ini yang kita kurang punya daya saingnya kali ya. Jadi ketika mereka pun pernah kerja di Jakarta atau pernah kerja di luar kota, kemudian dapat kembali kerja di Jakarta dengan tawaran yang mungkin yang lebih tinggi, ya mereka lebih pilih kerja di kota besar. Itu sih tantangannya. Mungkin dari Pak Guswe ada tips and trick untuk gimana caranya membuat hal-hal seperti itu tuh minimal lah kejadiannya gitu. Diminimalisir ya. Betul. Ya, terima kasih. Jadi ada kasus seperti itu. Nah, saya sering mengingatkan juga untuk Pak Faruk, juga untuk Mbak Aya. Jadi ceritanya gini, ada yang sedang ngaduk itu ya. Kedengeran nggak tadi? Ya. Ada yang lagi ngaduk Nggak masuk nggak. wedang jahe gitu ya. Ya. Jadi ada kasus seperti itu. Makanya ketika yang melamar itu adalah orang yang dari sudah pengalaman dari sini, dari situ, ada kalanya mereka adalah orang-orang yang oportunis. Oportunis itu gimana? Lu Mm-mm. berani bayar gua berapa gitu ya? Wani piro, Mm-mm. wani Iya. piro. Selama kita berani bayar dia masuk, masuk. Lalu nanti ada lagi yang mencari dia, menawarkan lagi dia, pindah lagi gitu ya. Apalagi tadi dia berasal dari kota besar masuk ke kota kecil karena berani bayar ya wani piro. Lalu ada lagi nih lowongan Mm-mm. di kota besar lagi nih Mbak Riri dengan bayaran Ya. lebih tinggi lagi. Dia pindah lagi. Ya Mm-mm. memang ada tipe-tipe orang seperti itu, tipe-tipe Mm-mm. yang kita kenali dengan kutu loncat. Dia tidak punya idealisme, nggak punya. Dia hanya oportunis. Oportunis tidak mencari karir. Mm. Siapa yang berani bayar dia, gitu ya? Iya. Siapa yang berani bayar? Tapi itu kan biasa dalam jenjang karir biasa. Betul. Tetapi yang tidak biasa itu kalau terlalu pendek-pendek. Nah, jadi Ah. kita harus mengenali ketika kita sedang meng-hire, sedang merekrut, kita harus mengenali. Jadi kalau orang kurang dari setahun, 1 tahun pindah, 1 tahun pindah, 1 tahun pindah, 1 tahun pindah, ada dua penyebab. Memang dia tidak perform. Makanya setahun, setahun, setahun cuman ngabisin kontrak aja. Gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau Benar. yang sebentar pindah, sebentar pindah, sebentar pindah, terlalu banyak, itu sudah ciri-ciri oportunis. Gitu ya. Jadi Iya. mereka hanya siapa yang berani bayar, dia pindah. Siapa yang berani bayar, dia pindah. Ya. Kalau Mm-mm. sebagai karyawan bagus nggak? Sebagai karyawan nggak terlalu bagus karena sekarang para pencari para pemberi kerja juga mengenali tingkah laku Anda yang seperti itu, ya. Tidak Iya. terlalu bagus buat perkembangan karir. Tapi begini, Bapak Ibu, masalahnya bukan di mereka. Masalahnya di kita. Kitanya mampu tidak Mm-mm. menyaring dengan benar. Itulah kenapa HC, Human Capital, Human Resources Division menjadi divisi yang makin hari makin strategis. Karena dia pintu gerbang orang masuk atau tidak masuk. Makanya ada makanya ada quote yang mengatakan demikian. Saya share aja supaya lebih nancap ya di kepala Bapak Ibu, yaitu hiring slow, tapi firing fast. Hiring slow. Ketika Anda meng-hire, slow, berhati-hati, perlahan-lahan, pastikan. Tetapi salah, salah nih, sudah firing, fast, cepat. Jangan bertele-tele. Jangan dibalik. Giliran meng-hire, cepat-cepat. Giliran firing, slow. Berapa banyak dari kita begitu? Ketika hiring, sembarangan, sembrono. Tapi ketika sudah salah, nggak mau ngaku. Nggak mau mengakui bahwa dia telah salah. Apa yang terjadi? Nggak diapa-apain orang itu. Bertele-tele, berlarut-larut. Harusnya Anda menganut hiring slow,
firing fast. Ya, ada lagi, masih ada, Mbak Riri? Pas Oke, waktunya. sudah di jam 12.02. Mm-mm. Sudah harus closing time. Harus closing ya. Akhirnya selesai juga. Ternyata eh, live di sini panas, Mbak Riri. Dia beda, beda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, ini adalah pertama kali Kita kita melakukan berfoto lagi pantai gitu, udaranya tuh kering. pantai lagi, anginnya mati pula di sini ya. Ini your internet Hmm, connection unstable pula nih ya. iya, merah di sini, Pak. Iya, merah ya. Untung tuan rumahnya nggak ada di sini. Oke, Bapak Ibu, mari kita foto bareng. Nanti teman-teman yang di sini kita foto sendiri aja. Salam Salam grow grow and and prosper. prosper. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Sudah kejebret. Thank you, Pak Kris. Oke, terima kasih. Thank you, Bapak dan Ibu semua ya, sudah hadir di RZA 170 Leadership Call One Person Boleh Can ditutup. Make a Difference ya. Semoga kita bisa berlanjut di minggu depan dalam suasana yang lebih baik lagi. Untuk yang lagi retreat, Bapak dan Ibu sukses ya. Di sana semuanya bisa berjalan lancar, tetap jaga kesehatan. Sampai kita ketemu lagi di Retail Zoom Ya, S Mbak Riri, sudah ditutup dulu ya. 171 minggu depan. Thank you all. Thank you Pak Bye. Kris. Salam.